Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 7 ide produk yang laris setiap hari yang bisa kalian jual secara online. Nah, jadi banyak sekali dari teman-teman yang masih tanya gitu, Kak, produk apa nih yang paling laris, Kak? Apa nih yang aku pengen jualan tapi aku bingung nih mau jualan apa. Nah, kali ini aku akan share 7 produknya, langsung ya 7 produknya. Dan aku disclaimer dulu di awal bahwa eh, produk yang laris itu atau produk yang laku itu hanya akan bisa laris jika kita menemukan target market yang pas, jika kita mempromosikan di depan target market, dan juga kita ngasih alasan kenapa mereka harus beli sekarang. Jadi produk ini berpotensi laris, tapi tergantung dari bagaimana cara kita untuk menjual. Karena kalau misalnya produk ini yang aku share ini itu sudah pasti laris, maka banyak yang jualan kayak gini dong. Nggak ada yang bisnis lain atau nggak ada yang jualan lain dong. Nah, makanya tergantung dari kalau untuk produknya ini bisa laris atau bisa laku setiap harinya. Jadi selalu ada repeat order terus, tapi tergantung dari bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita menemukan target market, dan bagaimana kita melakukan strategi marketingnya. Kayak gitu, oke? Mulai dari yang pertama, yaitu kalian bisa jualan frozen food. Kenapa frozen food aku jadikan sebagai salah satu produk yang bisa laku setiap hari? Karena apalagi di masa yang sekarang ya, kita melihat kondisi yang sekarang gitu kan. Meskipun sekarang itu ibaratnya pandeminya udah mereda gitu kan, tapi masih terasa atau masih banyak orang yang beraktivitas di dalam rumah gitu kan. Masih banyak yang mungkin punya kekhawatiran untuk keluar rumah, sehingga mungkin mereka bisa stok makanan untuk di rumah. Nah, salah satu caranya itu adalah menyetok frozen food gitu kan, sehingga mereka bisa memasak kapan aja, jadi nggak perlu keluar rumah, cukup beli sekali, katakan, apalagi belinya secara online gitu kan, beli sekali untuk beberapa hari kayak gitu. Apalagi sekarang banyak sekali jenis-jenisnya frozen food gitu. Nah, kalau kalian pengen jualan frozen food, aku kasih beberapa rekomendasi frozen food yang bisa kalian jual. Cek aja link di description box di bawah. Kalian bisa pilih-pilih dan kalian bisa lihat-lihat, dan mungkin bisa menjadi salah satu ide produk untuk kalian jual nantinya. Lanjut ke yang kedua, masih tentang berhubungan dengan pandemi, yaitu kesehatan. Di zaman sekarang tidak hanya karena pandemi ya, tapi banyak sekali orang yang mulai memperhatikan kesehatannya. Mungkin karena beberapa atau sebagian besar dari orang-orang itu melakukan aktivitas di rumah, misalnya cuman duduk doang gitu kan, cuman duduk di depan komputer gitu kan, atau kurang olahraga dan sebagainya, sehingga mungkin aktivitas di luar rumahnya juga kurang, jadi tubuhnya itu merasa kurang diperhatikan, sehingga mungkin ada banyak yang sering sakit dan sebagainya. Nah, sehingga banyak sekali dari orang-orang yang mulai memperhatikan tentang kesehatan. Makanya produk-produk kesehatan ini masih menjadi salah satu pilihan untuk bisa kalian jual, terutama di tahun ini ya, tahun 2022 ini. Nah, salah satu contoh produk kesehatan adalah masker misalnya, atau obat-obatan, kemudian vitamin, dan termasuk hand sanitizer juga gitu kan. Nah, hand sanitizer sekarang ya ada banyak macamnya kan. Kemudian produk-produk seperti oximeter, kemudian alat tes untuk gula darah, kemudian alat tes untuk tekanan darah dan sebagainya, itu mungkin menjadi salah satu pilihan yang bisa kalian jual, karena ya orang-orang lagi pengen nih untuk, katakanlah itu tadi ya, tes untuk oximeter, kemudian tes tekanan darah, untuk melakukannya di rumah, sehingga mereka nggak perlu pergi ke rumah sakit atau kemana kayak gitu. Nah, itu menjadi salah satu peluang bagi kalian kalau misalnya kalian pengen punya bisnis. Kemudian yang nomor 3 adalah gadget. Jadi banyak sekali produk-produk gadget yang masih menjadi salah satu produk yang paling banyak dicari, yang kemungkinan akan laku setiap harinya. Kenapa ya? Mungkin salah satu faktornya juga yang pandemi ini tadi, karena banyak sekali orang yang beraktivitas di rumah, kemudian banyak sekali aplikasi-aplikasi sosial media yang juga naik, seperti ya itu tadi, seperti misalnya aplikasi TikTok gitu kan, lagi rame gitu kan sekarang. Kemudian misalnya belanja online gitu kan, sudah semakin rame gitu. Kemudian YouTube juga yang bisa dinikmati di mobile kayak gitu, sehingga gadget merupakan salah satu hal yang akan dicari orang setiap harinya. Nah, gadget ini tidak hanya perangkatnya, atau tidak hanya handphone atau tablet misalnya, atau aksesoris dan sebagainya, tapi juga seperti paket data misalnya, kemudian pulsa,
Nah, karena aku pribadi pengalaman waktu jualan pulsa atau pakai data ya, lebih tepatnya pakai data itu rame banget gitu loh. Tiap hari itu pasti ada banget. Karena aku juga jualan pakai data gitu loh. Nah, tiap hari itu ada terus gitu loh. Meskipun nggak aku promoin atau nggak apa, itu tiap hari itu ada request untuk pakai data, beli pakai data dan sebagainya. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita jualannya bekerja sama dengan beberapa marketplace gitu kan, ada cashback, ada voucher dan sebagainya, itu akan semakin mempermudah kita untuk jualan itu tadi, gadget itu tadi, terutama di pakai data atau pulsa. Kemudian yang nomor 4 adalah kalian bisa jualan alat-alat olahraga. Nah, alat-alat olahraga ini sekali lagi seperti yang aku bilang tadi, semakin banyak orang-orang yang memperhatikan tentang kesehatannya. Maka alat-alat olahraga ini menjadi salah satu pilihan buat orang-orang untuk beli dan beli lagi. Nah, alat olahraga ini bahkan aku juga jual treadmill, itu juga laku juga. Bahkan padahal treadmill itu menurutku alat olahraga yang sedikit mahal, tapi aku jualnya treadmill manual. Jadi kalau misalnya treadmill manual itu kan lebih murah ya harganya dibandingkan dengan treadmill elektrik. Jadi treadmill manual itu lebih murah dibandingkan treadmill elektrik. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu pilihan untuk mereka kalau misalnya pengen berolahraga di rumah, tapi pengen alat olahraganya itu yang murah-murah kayak gitu. Itu bisa menjadi salah satu pilihan. Tidak hanya treadmill elektrik, misalnya kayak dumbbell ya gitu, atau apa ya nyebutnya ya, yang buat ngangkat-ngangkat gini. Kemudian alat kayak sekedar matras yoga itu juga paling banyak dicari. Kemudian gym ball, jadi ball untuk yang di gym gitu, bola untuk yang di gym itu. Kemudian timbangan, katakanlah timbangan berat badan kayak gitu, itu juga banyak dicari juga. Jadi kalian bisa pilih, atau aku kasih rekomendasi aja deh, cek link di description box di bawah, alat olahraga apa yang bisa kalian jadikan salah satu ide produk untuk kalian jual nantinya. Cek aja link di description box di bawah. Yang nomor 5 adalah alat atau perlengkapan hewan peliharaan. Kenapa aku masukkan peralatan hewan peliharaan ini? Karena ada banyak sekali orang yang sekarang itu tidak hanya memelihara tumbuhan, tapi juga memelihara hewan. Misalnya pelihara kucing, anjing, dan sebagainya ya, hewan-hewan kayak gitu. Dan mereka itu mungkin ada beberapa yang baru karena baru di rumah, ngapain nih gitu kan. Nah, mereka ada yang memelihara hewan dan itu menjadi hobi bagi beberapa orang. Makanya mereka butuh nih alat-alat untuk atau perlengkapan untuk yaitu tadi hewan peliharaan, misalnya baju atau misalnya mainannya hewannya dan sebagainya, atau alat atau tempat untuk makannya kayak gitu. Nah, ada beberapa alat makan hewan yang otomatis. Ini aku juga baru nemukan sih. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide produk yang bisa kalian jual nantinya ya. Jadi alat untuk ngasih makan kucing atau hewan peliharaan yang bisa otomatis di set gitu. Dan ikan juga termasuk ya. Akuarium ikan katakanlah itu juga termasuk menjadi salah satu pilihan. Atau cuman akuarium doang, karena ada beberapa yang memelihara hewan yang kayak gitu ya, yang bagiku itu menakutkan tapi banyak dipelihara. Aku nggak tahu deh kenapa mereka memelihara ini, tapi banyak gitu loh yang mulai memelihara hewan ini, dan mereka itu pasti butuh alat-alat kayak gitu. Cek aja link di description box di bawah, nanti aku kasih rekomendasi beberapa alat atau perlengkapan hewan peliharaan yang bisa kalian jadikan produk untuk kalian jual nantinya. Kemudian yang nomor 6 tentu saja fashion dan aksesoris. Nah, fashion dan aksesoris ini nggak ketinggalan karena ya ibaratnya fashion itu bakal berganti terus gitu loh. Trend fashion itu atau model fashion itu akan berganti terus, dan ada banyak sekali aksesoris fashion yang baru-baru gitu loh, yang unik-unik, yang baru-baru, misalnya kalung, gelang, anting dan sebagainya, bando dan sebagainya, itu banyak sekali yang baru-baru. Dan fashion misalnya baju, celana, sepatu dan sebagainya, itu trennya itu berganti terus gitu loh. Makanya ini bisa menjadi salah satu produk yang bakalan laku tiap hari, karena ya itu tadi banyak tren baru-baru lagi. Apalagi sekarang itu banyak sekali yang menjual produk-produk fashion ya, yang harganya itu terjangkau, bahkan bisa dibilang murah. Sehingga banyak juga yang suka membeli fashion dengan yang yaitu tadi yang murah-murah itu tadi. Nah, kekurangannya dari barang yang murah itu adalah mereka itu gampang rusak. Nah, saat mereka rusak, mereka tuh biasanya beli lagi. Nah, itu kesempatan bagi kita sebagai penjual untuk yaitu tadi jualan. Sehingga mereka beli karena mereka beli,
rusak terus ganti lagi, rusak terus ganti lagi. Nah, itu bisa menjadi salah satu ide kalau misalnya kalian tidak hanya fashion trennya ya, tapi kesulitannya dari fashion ini adalah barangnya itu nggak bisa dibilang apa ya, nggak terlalu tahan lama gitu loh. Jadi kita jualnya juga harus cepat. Misalnya kita katakanlah jualan baju nih, sekarang baju model A, mungkin 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi trennya itu sudah turun kayak gitu. Jadi ya kita harus cepet gitu loh, ganti produk. Misalnya kalau misalnya teman-teman jadi reseller, katakanlah stok produknya itu, kalau fashion itu aku pribadi saranin kalau baru pertama ya itu sedikit-sedikit dulu aja. Misalnya cuman per SKU itu atau per produk, per jenis itu katakanlah cuman 10 produk, katakanlah kayak gitu. Nggak usah banyak-banyak dulu karena baru pertama. Kecuali kalau teman-teman sudah punya customer loyal gitu kan, customer banyak, bisa stok banyak kayak gitu. Jadi untuk produk-produk fashion itu stoknya dikit-dikit dulu karena itu trennya akan berganti terus. Sayang kalau misalnya trennya udah ganti, nah teman-teman nggak bisa jualan produk itu lagi. Ya akhir-akhirnya ya cuci gudang, jual rugi dan sebagainya ya. Ya itu sangat disayangkan banget bagi kita sebagai penjual kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah kosmetik dan kecantikan. Nah, kosmetik dan kecantikan ini banyak sekali dicari orang setiap harinya dan akan bisa laku setiap harinya. Tapi teman-teman, permasalahannya untuk kosmetik dan kecantikan ini aku sarankan banget buat teman-teman kalau jualan itu jangan jangan yang berbahaya. Karena kalau misalnya teman-teman cari produk kosmetik atau kecantikan, pastikan itu sudah sudah ada izinnya lah. Pastikan sudah ada izinnya lah, izin edarnya. Karena kalau nggak ada biasanya justru malah kita yang kena. Misalnya kayak gini nih. Ini banyak kejadian nih buat teman-teman nih. Memang ada yang enggak, ada yang iya, tapi banyak yang kejadian juga. Jadi teman-teman itu banyak yang jualan kosmetik gitu kan, pemutih atau apa itu. Pada awalnya memang banyak sekali customer yang order gitu loh, banyak sekali customer yang order, tapi karena kosmetiknya itu nggak hanya dalam waktu singkat atau justru malah merusak ke depannya. Mungkin setelah dipakai sehari 2 hari oke, tapi setelah 3 hari atau setelah nggak pakai lagi misalnya kulitnya jadi kayak gimana kayak gitu, rusak dan sebagainya, itu banyak sekali yang dapat komplain dan sebagainya kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu bumerang bagi kita, terutama kita toko baru ya. Makanya kalau teman-teman kalau misalnya jualan kosmetik atau skincare itu atau kecantikan ya atau apapun ya, itu pastikan teman-teman tahu detail produknya. Bahkan sebelum beli pun biasanya ada banyak sekali yang tanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak paham tentang produknya, jujur aku pribadi aku nggak jualan kosmetik atau skincare karena aku nggak paham tentang produknya gitu. Aku nggak paham tentang produk kosmetik itu kayak. Mungkin nanti aku akan jualan, mungkin, tapi itu tadi aku perlu memahami kosmetik itu kayak gimana, skincare itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya ada customer tanya, aku bisa jawab dan aku bisa mempertanggungjawabkan apa yang aku jual kayak gitu teman-teman. Oke, itu tadi teman-teman 7 ide jualan yang bisa teman-teman pilih sebagai produk jualan yang kemungkinan bisa laku setiap harinya. Karena ya itu tadi, kita sebagai penjual tentunya ingin dong kalau misalnya kita itu jualannya itu tiap hari laku gitu. Ada yang belilah, at least ada yang belilah kayak gitu. Karena banyak sekali dari teman-teman yang ternyata curhat ke aku, Kak, aku awalnya itu jualan itu rame banget Kak, laku banget Kak, tapi sekarang itu ya seminggu itu ada 1 pembeli aja udah syukur gitu loh. Ada banyak yang cerita kayak gitu. Ya mungkin bukan salah di kaliannya, bukan salah di produknya, tapi ya itu tadi, produknya kalian pilih dulu. Kalian bisa memilih dari 7 itu tadi. Kemudian kalian juga harus perbaiki strategi marketingnya. Kalian juga harus tahu target marketnya. Kalian juga harus belajar tentang digital marketing kalau misalnya kalian promosinya secara online kayak gitu. Kalian juga harus belajar branding juga. Jadi ada banyak lah yang bisa kalian pelajari. Kalian cek aja link di description box di bawah atau video-video di channel ini. Aku sudah membahas banyak sekali gimana caranya untuk mempromosikan produk atau teknik atau dasar digital marketing yang bisa kalian pilih, yang bisa kalian lakukan untuk mempromosikan produk kalian agar jualan kalian laris. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan kalian bisa join membership juga di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.